Inilah novena hari yang kedua. Pastor bersama Mas Dinar sedang berarak menghantar sakramen Maha Kudus yang tersimpan di monstran, sedang masuk gereja. Umat semuanya berlutut menghormati sakramen Maha Kudus yang diarak secara pelan-pelan dari luar gereja menuju dalam gereja. Umat semuanya berlutut memberikan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Pastor sudah tiba di depan dan sekarang monstran akan diletakkan pada tempat yang telah disiapkan. Monstran diapit oleh lilin yang bernyala. Pastor mendopai sakramen Maha Kudus. Umat terus bernyanyi. Menghantarkan monstran sekaligus menciptakan situasi dan kondisi hening, situasi tenang agar umat sungguh-sungguh diarahkan perhatian dan konsentrasi hanya kepada Sang Rahimah. Doa pada jalan namun sumber kehidupan yang memancar bagi jiwa-jiwa dan terpulang iman bagi segenap dunia. Doa jam 3 yang suci. Darah air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber keimanan bagi Umat memanjatkan doa jam kudus, doa jam 3 dengan penuh hikmat. yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber keimanan bagi kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber keimanan bagi kami. Yesus Raja Kerahiman. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menuntut dari setiap ciptaan Raja aku sendiri akan mereka sebagai Sakramen Maha Kudus. dan kalaupun dosa-dosa satu jiwa tanpa kita seperti malam gelap, apabila dosa itu berbalik kepada keimananku, ia akan mempersembahkan pujian yang paling besar kepadaku, dan ia merupakan mahkota kemuliaan. Gambar kerahiman ilahi yang cukup besar. Melakukan pujian kepada Sang Kerahiman Ilahi. Umat melambungkan nyanyian dan pujian. Yesus Engkau andalanku, Yesus Engkau andalanku,
Yesus, Engkau andalanku. Inilah orang-orang muda sebagai penggerak dari novena kerahiman ilahi ini. Ini sayap bagian luar. Tuhan Yesus berkata, katakanlah kepada jiwa-jiwa bahwa aku memberikan kerahimanku kepada mereka dan menahan murka yang memang sepantasnya dijatuhkan oleh Bapakku. Maka marilah serta memuji Tuhan, kita berdoa-doa pujian kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Misericordias Domini. Setelah 2 jam 3, setelah lagu pujian, umat lanjutkan dengan doa pujian. Inilah bagian dari devosi kepada kerahiman ilahi. Umat manusia dari ketiadaan kepada keberadaan, Engkau telah menganugerahinya dengan kebenaran dan rahmat. Namun kebaikanmu itu seolah-olah belum mencukupi. Oleh karena kerahimanmu pula, Engkau menganugerahkan juga hidup kekal. Engkau mengizinkan manusia masuk dalam kebahagiaan kekal dan mengikut sertakan dia dalam hidup rohanimu sendiri. Semuanya itu Engkau lakukan sebab Engkau Maha Rahim. Rahmat-Mu Engkau berikan kepada manusia bukan karena jasa kami, melainkan karena Engkau Maha Baik dan penuh belas kasih. Sesungguhnya Doa pujian yang didaraskan oleh umat selalu dilakukan dengan referen sebagai baik dari pengantar doa-doa itu. Inilah lagu refrennya. Doa pujian kita berdoa kepada Sang Kerahiman terus dengan merendahkan diri dilambungkan oleh mengangkat kami ke dalam keilahian-Mu. Inilah rahasia belas kasih-Mu yang tak terselami. Langit terkagum-kagum menyaksikan kelimpahan kasih-Mu. Maka sekarang ini tak ada seorang manusia pun yang takut mendekati Engkau. Hendaklah para imam menganjurkan doa ini kepada para pendosa sebagai harapan terakhir untuk memperoleh keselamatan. Bahkan kalau ada seorang pendosa yang sangat keras hatinya, asalkan ia mau mendaras keronka ini 1 kali saja, ia akan menerima rahmat dari kerahiman-Ku yang tak terbatas.
Aku ingin agar seluruh dunia mengenal kerahimanku yang tak terbatas. Aku ingin memberikan rahmat yang tak terbayangkan, deraskan koronka kerahiman Setelah yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami, doa jam 3 yang pujian dan doa pujian saat ini umat lanjutkan devosi ini dengan doa koronka kerahiman ilahi. Ampun yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria. Ini bagian dari devosi setelah doa koronka Aku percaya kerahiman ilahi, baru kemudian akan dilanjutkan dengan Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, umat telah kebangkitan badan, kehidupan yang membuka doa koronka dengan berdoa doa Bapa kami, biarawati. Salam Maria. Marilah kita benamkan Aku mereka percaya. semua yang ada di seluruh dunia dalam lautan samudera kerahiman ilahi. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan kepada mereka kesegaran, agar mereka mampu dan dengan penuh semangat mewartakan kasih dan kerahiman Tuhan kepada semua jiwa yang berdosa. Bapa Umat yang mulai kekal, menderaskan doa koronka kerahiman ilahi dengan menggunakan rosari. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada Ini kami bagian luar umat yang tidak kebagian kursi terpaksa harus duduk di lantai. Belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Ini di bagian depan gereja. persembahkan kepadamu tubuh Umat dan kami juga Yesus Kristus Sebagai cukup pendamaian bagi dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Umat terus menerus Yesus yang pedih, pada jam 3 ini kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. berdoa doa jam 3 dan koronka kerahiman ilahi. dan marilah koronka kerahiman yang terakhir ini kita persembahkan Tempatlah dalam gereja ini bagi semua orang-orang tua, yang sedang sekolah anak-anak, seminari, maupun orang-orang muda. Ini bagian semoga Tuhan luar memberikan kepada mereka kesehatan juga dan dari batin, agar mereka dapat halaman gereja. menyebarkan kasih dan firman Tuhan kepada semua jiwa di mana mereka bertugas dan bekerja. Dan kita juga mohon rahmat panggilan Tuhan dari keluarga-keluarga dalam roti kita ini. Semoga Tuhan menyediakan kepada gereja putra-putri yang bekerja di kebun anggurnya menjadi wirawan-wirawati dan menjadi imam di masa Sekarang yang umat datang.
kita bangkit berdiri sambil menderaskan kronika Lagu Rosario Kelahiran, sambil buku halaman bernyanyi. 63, halaman 63. Jadi untayan doa kronika itu dilakukan atau kini tidak didaraskan lagi, tapi dinyanyikan dengan not-not yang sesuai dan cocok dengan kondisi konteks masyarakat setempat. Demi sengsara Yesus yang pedih dilakukan atau dinyanyikan. Sekarang dilanjutkan dengan liturgi ibadat sabda, pembacaan Injil oleh pastor. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Penjala ikat menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurungi dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya mengelakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apapun. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya,
mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah itu sekarang dilanjutkannya liturgi dan pemberkataan oleh pastor. Bapak Ibu, saudara-saudari pada kekuasaan yang terkasih, kita bulan novena hari yang kedua telah selesai, tidak ada misa, dan nanti malam akan ada sambut misa kita masing-masing. Sekarang pastor dan pesinar akan kembali ke tempat menunggu nanti malam baru akan dilanjutkan dengan misa Injil Paskah. Demikian hari yang kedua novena kerahiman ilahi.